Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik adanya. Baik, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang berhala. Ya, apa itu berhala? Berdasarkan definisi yang ada, dikatakan bahwa berhala itu suatu nilai ya, yang kita percayai, kita anut melebihi dari Tuhan. Jadi kalau kita menilai sesuatu, mencintai, mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi dan menghormati Tuhan, nah, itu bisa dikategorikan suatu berhala. Nah, apa itu ciri-ciri khas berhala? Ya, di balik kita tahu, selain kita mengagungkan Tuhan, apabila kita di luar itu, cenderung itu bisa dikatakan berhala. Nah, kenapa disebut berhala? Ya, kita tahu bahwa banyak orang-orang zaman dahulu menciptakan sesuatu untuk disembah, untuk sesembahan dia. Dia membuat pohon yang besar, terus memberikan persembahan, ya, memberikan aksesoris-aksesoris, juga patung mungkin atau benda-benda lain, ya, itu untuk disembah. Dan orang-orang itu membawa persembahan supaya apa yang menjadi kerinduan dia, keinginan dia bisa dikabulkan oleh berhala tersebut. Nah, jadi kita jelas di sini motivasinya intinya berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi kita menciptakan sesuatu dan itu kita kasih persembahan supaya agar sesuatu yang kita sembah itu bisa memenuhi keinginan kita. Nah, jadi hakikatnya berhala itu lebih cenderung kepada pemujaan terhadap keinginan atau ke dirinya sendiri. Ya, kita tahu berhala-berhala zaman dulu yang tadi saya sebutkan itu berhala bentuknya patung, pohon, keramat dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak saudara bahwa berhala-berhala zaman saat ini itu bentuknya bisa beda. Ya, berhala itu bisa jadi hobi, berhala itu bisa jadi kesenangan-kesenangan kita, berhala itu bisa jadi keluarga kita mungkin, bahkan berhala juga bisa menjadi pelayanan kita, bisa menjadi berhala. Ya, jadi tadi berdasarkan definisi dan contoh-contoh saya kemukakan di depan bahwa berhala itu suatu nilai yang kita anggap melebihi dari Tuhan yang kita sembah. Dan ujung-ujungnya itu adalah merupakan penyembahan terhadap diri sendiri, keinginan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu berhala zaman sekarang bisa berupa yang saya sebutkan tadi, bisa hobi, bisa keluarga, bisa teman, bisa saudara, bahkan bisa pelayanan. Apabila kita melakukan semua itu, tujuannya adalah motivasinya lebih kepada kepentingan diri kita sendiri. Ya, bila kita menganggap orang itu, wah, kita berharap pada seseorang melebihi dari kita berharap pada Tuhan, itu sudah termasuk berhala, saudara. Kita mengutamakan, mementingkan sesuatu lebih dari kepada Tuhan, melebihi dari kepentingan kita pada Tuhan, itu juga termasuk bisa menjadi kategori berhala. Tapi jangan kita terjebak oleh, wah, kalau gitu saya tidak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh kita memerlukan sesuatu. Bukan, yang di sini adalah nilai sesuatu. Penilaian sesuatu yang lebih daripada kita mempercayai Tuhan, melebihi dari perbuatan kita, melebihi dari kita memperlakukan itu untuk Tuhan gitu. Jadi di balik suatu motivasi kalau kita penyembahan, dikatakan firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, seperti bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita berbuat baik kepada orang, kita beribadah, kita melakukan apapun juga, yaitu kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan dibalik. Kalau kita balik kan kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, tapi pakai aksesoris Tuhan, keagamaan, ibadah, tapi ujung-ujungnya untuk cari motivasinya beda-beda lah, bisa untuk diri sendiri, bisa supaya ada motivasi tertentu, berharap pada orang dan lain sebagainya. Nah, itulah inti dari ibadah yang sejati. Dikatakan bahwa kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dalam pengertian memiliki motivasi yang benar, kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan,
lebih dari segala-galanya. Dan segala apapun yang melatar belakangi tindakan kita, motivasi kita, bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita melakukannya itu semua untuk Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.